Halo teman-teman semua. Hai teman-teman semua. Sebenarnya sih aku nggak kuat ya kalau untuk bikin video seperti ini, dan sebenarnya juga aku tuh masih pengen nanti aja gitu, diem bukan berarti kayak udah cuek, udah nggak mikirin semua ini. Itu bohong banget. Kalau ini istri pasti terpukul banget, gak mungkin banget kalau nggak dipikirin. Tapi emang kenapa sampai udah 2 minggu ini hal ini terjadi ya, aku bener-bener memilih diam karena memang ada yang harus aku jaga, yaitu perasaan anakku ya, terakhir. Karena menurutku kalau semakin banyak aku expose, itu makin banyak orang yang penasaran, pengen tahu cerita, nanya-nanya ini itu mengapa begini begitu. Aku nggak mau aja dia kayak dengar terus yang jadi kayak mikir, melamun, sedih. Jadi mending aku diem, mendem perasaan ini semua. Jadi karena sudah terlalu banyak banget yang DM, WA, Messenger nanyain, karena memang mungkin temen-temen lihat ya perubahan aku selama kurang lebih 2 minggu ini. Memang berubah banget, karena aku yang sebelumnya yang bener-bener ceria, emang aku kan orangnya ceria banget ya, super aktif, terus pokoknya happy, enjoy, karena emang gak pernah ada masalah dalam rumah tangga. Pokoknya paling diratukan ya dalam keluarga, paling bener-bener semuanya baik-baik aja selama ini. Jadi kayak ya bawaannya happy, enjoy, sukacita selama ini ya. Tapi 2 minggu terakhir ini bener-bener aku langsung yang drop, semuanya langsung berubah 98% tuh, bener-bener langsung yang bukan aku banget gitu. Makanya temen-temen tuh jadi bingung, jadi kenapa gitu, kenapa sekarang jadi statusnya galau, kenapa jadi udah nggak ada konten-konten yang happy, yang kocak gitu. Karena memang akhirnya ya memang sih pada akhirnya semua orang akan galau pada waktunya ya. Karena hal ini juga aku sebelumnya nggak pernah terfikirkan dan nggak percaya gitu, kok bisa gitu. Ternyata bisa juga ya, Tuhan izinkan ini terjadi buat aku, buat anak aku, buat keluarga rumah tangga aku. Jadi ini yang bener-bener hal yang paling terpukul ini 2 minggu. Tapi ya sejauh ini kan emang udah aktivitas biasa, karena kan life must go on ya, semua aktivitas tetap berjalan walaupun hati ini rapuh banget. Pokoknya nggak kuat banget. Ini udah 2 minggu, jadi udah mulai dikuat-kuatin. Tapi pas kejadian banget itu bener-bener aku tuh nggak kuat, sampai kakak, saudara pada dateng ngurusin gitu. Bener-bener yang lemah, selemah-lemahnya, hancur sehancur-hancurnya, karena kayak nggak percaya gitu. Dan sampai saat ini juga aku masih terus berdoa, memohon dari Tuhan untuk ada mujizat dalam hidupku, dalam kehidupan rumah tanggaku, dan terlebih mujizat buat suamiku. Kenapa aku buat video ini? Biar ini aja sih, biar aku males yang nanti ada yang nanya, aku jelasin, aku cerita lagi. Kalian gak ngerasain yang aku rasa. Itu bener-bener sakit banget. Jadi kayak aku gak sanggup
orang yang setiap bertanya di DM, setiap nanya di WA kenapa, itu aku nggak bisa untuk menjelaskan karena nggak kuat banget ya teman-teman. Jadi ya udah, aku bikin video ini, aku cerita buat kalian biar sekedar kalian tahu apa yang aku rasakan saat ini. Dan aku butuh banget support kalian, terlebih doa kalian semua, karena memang aku lagi rapuh-rapuhnya. Gila, ini bener-bener di luar, kayak aku nggak percaya Tuhan bisa gitu buat ini buat aku. Tapi ya sedikit pun aku nggak pernah kecewa dan marah sama Tuhan, karena ya itulah kuasanya Tuhan ya kan. Cuman emang nggak kuat banget, sakit banget, tapi ya gimana, harus tetap kuat menerima takdir ini, menerima garis tangan yang sudah Tuhan buat ini. Cuman tetap aku harus enjoy di depan anakku, tetap harus berusaha tegar, kuat sekuat-kuatnya di depan anak aku, hanya untuk menjaga perasaan dia, biar dia nggak terlalu yang murung, ngelamun, ikut sedih. Tapi menurutku dia sudah mengerti ya, sudah cukup paham apa yang terjadi dengan papinya. Cuman ya dia terlalu kuat banget. Bahkan di rumah itu aku yang paling sering nangis, dikit-dikit nangis. Malah Tel Aviv itu yang sering nguatin aku. Makanya luar biasa Tuhan buat hal sedahsyat ini. Tapi Tuhan juga udah sediain anak yang kuat dan luar biasa buat aku. Jadi oke teman-teman, ini aku mau cerita kenapa sampai aku seperti ini. Mungkin buat saudara-saudara, kalau saudara udah pasti udah tahu semua. Teman-teman juga sudah sebagian yang tahu, tapi teman-teman yang mungkin teman-teman dari suami, dari kampung suami, itu semua pasti udah tahu. Di kampung mami juga mungkin sebagian udah pada tahu. Cuman kalau yang di sini di Depok mungkin belum pada tahu ya. Tapi ya memang ini bukan aib sih. Ini sih bukan aib keluarga, nggak perlu ditutupi juga. Cuman memang kayak nggak kuat aja gitu untuk cerita, untuk di expose gitu. Karena dalam hal ini juga masih dalam proses ya, proses pencarian. Jadi aku masih kayak berharap, masih terus berdoa, berharap setiap hari, kayak berharap. Jadi kayak nggak pengen aja gitu expose dulu, kayak nggak pengen aja berpikir yang terlalu jauh, karena memang masih kayak berharap ya ada mujizat. Jadi oke. Jadi tanggal 12 Juni ya, udah 2 minggu lalu, 12 Juni pagi itu kita masih teleponan ya, aku dan suami itu masih teleponan, ngobrol-ngobrol. Itu pas papi Tel Aviv itu baru masuk ke darat, terus dia mau bongkar ya. Jadi ceritanya memang mau bongkar, terus dia telepon sebelum kerja itu. Jadi masuk ke darat dia telepon. Ya udah, itu aku masih di rumah, udah mau jam jemput Tel Aviv juga ke sekolah, tapi masih sapu-sapu beres-beres lah di rumah. Terus papi aku itu telepon, kita ngobrol, bercanda, pokoknya semua baik-baik saja, nggak ada sedikit pun hal yang mencurigakan atau ada yang aneh-aneh, itu sama sekali nggak ada. Jadi ya udah, ngobrol, bercanda, ketawa, sayang, pokoknya selalu kita memang selalu romantis dan selalu baik ya. Pokoknya saling rindu lah ceritanya gitu. Jadi ya udah, semuanya baik-baik aja. Endingnya cuman ya udah sayang, papi mau kerja dulu, ini udah mau bongkar dulu. Ya udah, terus aku bilang ya udah pi, kerja dulu, mami juga mau jemput Cil ke sekolah. Ya udah, hati-hati ya sayang sama baby. Itu selalu pesan yang selalu suami tuh mau di chatting, mau di telepon,
itu selalu tuh terakhirnya pasti gitu, ya udah selalu baby sama mami selalu hati-hati ya, selalu itu aja. Ya udah sayang, oke deh, nanti telepon lagi ya, oke. Udah tutup, ya udah jemput seperti biasa. Dia juga mungkin lanjut kerja, cuman memang pas siang itu di jalan, lagi di jalan, tapi nggak berasa, nggak ngeh kalau ban mobil ini juga nggak tahu memang kebetulan lagi bocor atau memang ini tanda, nggak tahu juga ya. Cuman kebetulan juga itu di tanggal 12. Jadi 12 siang itu kami arah jemput Jill ke sekolah, itu juga belum sama sekali nggak sadar. Udah jemput selesai, keluar mau ke arah toko, baru orang yang lewat itu kasih kode gitu di depan, ngeliat-ngeliat ke ban. Pas kami berhenti, kami lihat, oh ternyata ban bocor banget, pokoknya parah, sampai udah rata sama jalan, pokoknya bener-bener. Dan ini tuh bener-bener baru pernah banget sebocor-bocornya tuh, nggak pernah sampai kayak habis banget kan. Ya udah langsung nyari bengkel apa ngurusin, tapi bener-bener nggak ada feeling atau firasat apapun ya. Semua juga masih baik-baik saja, perasaan juga tetap masih enak karena kan kita habis teleponan ya. Ya udah, udah selesai ngurusin ban, balik ke bukan jemput, itu hari Kamis kita mau les ya, terus les anakku les piano. Selesai les kita udah nggak balik ke toko, kita langsung pulang ke rumah karena emang udah jam 6, setengah 7 lah. Udahlah Jill, kita pulang aja ya, nggak usah ke toko lagi. Ya udah kita langsung pulang. Jadi sampai di rumah kami langsung mandi. Selesai mandi tuh masih andukan, tapi biasa kan langsung ambil HP ya, ngecek HP gitu, melihat ada chatting atau apa gitu. Pas lihat HP ada satu chatting, ada beberapa chatting, cuman mami kan fokusnya di grup ya. Jadi kita tuh punya grup keluarga yang anak gadis itu anakku bikin ya, si Telavi itu bikin grup, dia yang bikinin grup, terus dia masukin nomor mami sama papinya. Yaudah, jadi emang kita suka bercanda lah di grup itu. Yaudah aku langsung buka, oh ada satu chatting kan di grup, aku lihat. Yaudah chattingnya tuh cuman yang isinya foto. Jadi suamiku tuh ngirim foto, tapi nggak ada caption apa-apa, nggak ada nulis apa-apa, cuman foto. Fotonya itu bener-bener serba hitam, jadi celana hitam, kaos hitam, topi hitam, kacamata hitam. Ya ngirim foto biasa. Terus mami pas ngeliat gitu kan, aku masih sempat replay tuh foto bercanda. Aku sempat foto juga, cuman karena masih andukan, karena emang kebetulan habis mandi. Udah Jill, sini kita foto dulu nih, papi lagi ngirim foto. Aku bilang gitu, ngirim foto, yuk kita foto lagi, bales. Nah udah, akhirnya foto lah berdua juga, bales tuh fotonya suami. Tapi dia udah nggak lihat nih, karena cuman iseng ya, dia ngirim foto cuman iseng. Kita balas ngirim foto itu, dia udah nggak lihat lagi. Kami kan cek di info itu kan di WA, oh udah belum dibaca, belum dilihat lagi. Ya mungkin dia ngirim foto, tapi setelah itu dia udah tidur atau istirahat lah mungkin, karena emang udah malam kan. Di Korea kan udah lebih 2 jam kan. Di sini udah jam 7 kurang, di sana kan udah mau jam 9 juga, jadi mungkin udah langsung istirahat. Jadi pas kami lihat foto, kita kirim balik foto berdua, terus kami sempet reply lagi tuh, balas di bawah, agak kali lah si bapak ini bercanda sambil bercanda. Ya udah tuh, tapi dia udah mungkin udah istirahat, dia nggak baca lagi. Ya udah, setelah itu ayo langsung naruh apa ya, pokoknya tidur lah seperti biasa ya, tidur seperti biasa, tidur nggak ada firasat, tidur biasa aja, nyenyak pokoknya. Tapi sebelumnya kita berdoa, dan setiap malam sebelum tidur kan berdoa dulu, berdua anak gadis, tapi nggak ada firasat apapun. Berdoa juga biasa, setelah itu kita tidur seperti biasa, pokoknya semua baik-baik saja, nggak ada firasat apapun. Ya udah langsung tidur. Dan paginya tanggal 13 Juni udah subuh-subuh HP mami tuh bunyi ya, HP
HP bunyi, tapi dari temen suami, Bu Remon Hahuri itu telepon udah ngulang. Cuma karena baru bangun, terus biasa kan pagi tuh Mami kan kayak saat teduh dulu, berdoa sebentar terus kayak saat teduh, jadi belum direspon kan, belum diangkat. Nah setelah itu karena udah selesai berdoa dan lain-lain, masih telepon terus. Ayo Mami angkat kan. Pas Mami angkat, halo. Terus Bu Raymond tuh langsung kayak udah lemes juga ya, udah lemes banget, kayak dia bingung mau nyampainnya gimana. Dia langsung ngomong, selamat pagi. Terus terima telepon dari Bu Albert. Terus aku bilang, biasa sih pagi-pagi telepon, emang kan kebiasaan dia tuh, kita tuh cuman raga yang terpisah, tapi kalau telepon pagi, siang, sore, malam. Kalau enggak pagi, siang, malam. Pokoknya sehari tuh 3 kali ya, telepon terus. Kita rutin telepon setiap hari. Akhirnya pagi itu tuh belum telepon. Sayangnya Mami ngomong ke Bu Raymond, biasa sih telepon Bung setiap subuh, dia yang bangunin kita malah, tapi ini belum telepon. Terus kata Bu Raymond, Usi, kita ngomong ini tapi Usi tenang ya, sabar dulu ya, tenang. Mami tuh kayak denger udah ngomong gitu tuh kayak udah perasaan udah langsung gak enak. Mami langsung bilang, apa? Kenapa Bung? Aduh, kayak langsung pikiran udah jelek, udah langsung jantung udah gak tahu deh pokoknya. Terus sayangnya Bu Raymond itu ngomong kalau sih dia juga masih di laut, cuman kan mungkin komunikasi ya sama teman-temannya. Jadi dia tuh dapat kabar juga, walaupun dia masih di laut dia dapat kabar. Terus akhirnya dia merasa bertanggung jawab lah untuk nelfon aku kan, untuk ngasih tahu. Terus dia bilang dengan sangat berat banget, dia harus bilang, Usi, kita ada dapat kabar kalau Bu Albert itu kapal ada tabrakan. Jadi kapalnya suamiku itu ditabrak sama kapal kargo ya, kargo Hongkong, dan kapal suami itu terbalik, kapal terbalik. Terus yang masih dalam pencarian itu pas hari H itu tuh langsung belum ketemu, langsung dicari. Jadi dua kru yang masih dalam pencarian saat itu juga. Nah sedangkan 6 kru itu kan udah dievakuasi, udah selamat ya, 6 temennya itu. Nah dan satunya lagi itu Captain, infonya kan langsung meninggal ya. Tapi yang 2 orang yang masih pencarian sampai hari ini itu adalah suamiku Albert Morris dan Mas Yono. Nah jadi Bung Raymond itu langsung ngomong gitu, jadi kapal tabrak terbalik. Akhirnya Bu Albert ini masih dicari. Kalian bisa bayangkan, aku pas denger itu aku udah nangis, udah kayak nggak tahu, udah nangis sehancur-hancurnya di telepon, nangis hancur-hancurnya sama Bu Raymond ini. Oh ya udah kayak patah hati banget udah. Tapi karena baru terjadi, jadi kayak masih pikiran tuh masih ada harapan. Dan berpikir kan suami itu kan bisa berenang ya, dia bisa berenang, dia tuh orangnya kuat banget, bisa berenang. Jadi kayak hari H itu tuh kayak masih paling juga nanti bisa berenang, paling juga nanti juga bisa kok, dia tuh kuat orangnya. Jadi saat itu tuh aku tuh masih bisa ya yakin gitu, kayak menguatkan diri sendiri. Habis itu udah lemes banget, aku langsung telepon pastor, telepon Pak Mario, pendetaku ya. Aku langsung telepon nangis, minta doa di dalam telepon. Pastor doa, bareng kita doa, pastor doa, aku didoain untuk masalah suami ini. Sampai nangis-nangis banget di telepon. Udah selesai itu, udah aku tuh langsung telepon kakak
telepon Mamita sama Ani ya, ibu Sela. Nelpon udah lemes, aku udah lemes kayak udah mau pingsan. Aku cuman bilang tolong kesini, aku udah nggak kuat. Tolong kesini, tolong, aku nggak kuat. Tolong kesini mami. Hari itu tuh bener-bener yang kayak dunia tuh udah bener-bener hancur banget. Udah nggak bisa lagi ngomong, udah lemes banget, aku lemes banget. Akhirnya tuh Mamita datang, ibu Sela datang ya, Ani. Pokoknya datang tuh karena aku udah nggak kuat. Aku tuh bener-bener kayak udah mau pingsan, udah bener-bener cuman baring, tapi pikiran tuh blank, cuman bisa nangis, lihat Tel Aviv nangis. Pokoknya hancur banget. Akhirnya aku tuh diurusin sampai hampir seminggu. Kakak-kakakku tuh sampai nginep di rumah ngurusin. Pokoknya support aku banget, ngasih kekuatan. Kita doa, pokoknya doa terus. Saudara datang, pokoknya yang udah tahu ya, atau saudara juga dapat info dari mulut ke mulut, udah pada tahu, datang juga ke rumah. Itu bener-bener shock banget. Cuman besok itu akhirnya aku tetap kuatin diri untuk tetap ke toko, karena ya lemes, memang lemes, bener-bener lemes. Tapi ada yang harus aku perjuangkan juga. Aku gak bisa kayak langsung pasrah dengan keadaan. Dan memang karena baru terjadi, jadi aku tuh kayak masih, pasti bisa dia, pasti dia kuat, pasti dia bisa berenang, pasti dia bisa diselamatin sama orang. Jadi kayak masih nggak terlalu ya lemes, tapi kayak yakin dia itu pasti bisa gitu, pasti bisa secepatnya ditemuin, atau dianya nyelamatin diri sendiri atau apapun lah. Pokoknya hari itu tuh masih selemes-lemesnya tuh, tapi masih kayak ada harapan gitu. Ya udah, dari situ setiap hari tuh diurusin. Aku tuh bener-bener yang kerjanya nangis aja di rumah tuh, kayak aku masih coba nelpon, masih coba WA, masih coba telepon terus, tapi udah nggak bisa, udah nggak, nadanya kayak gak tahu itu nada masuk atau enggak, pokoknya udah gak ada yang bales. Yang bikin shock lagi tuh yang kayak temennya udah mulai nelpon, makin ngasih tahu ceritanya. Mas Wisnu ya mulai telepon, dari orang kantor langsung telepon dari Korea nyariin istrinya gitu. Aku makin hancur sehancur-hancurnya. Bener-bener kayak udah, ternyata ini benar terjadi gitu. Bener-bener yang bukan mimpi. Aduh, bener-bener gak kuat. Akhirnya tuh yang hancur sehancur-hancurnya, setiap lihat Tel Aviv aku nangis, setiap lihat anakku aku lemes. Tapi ya aku harus survive, harus bisa perjuangkan hidupku ini untuk dia, harus bisa kuat demi dia. Akhirnya ya udah, hidup tetap berjalan. Dia harus ngambil rapot ke sekolah, kegiatan gebiar entrepreneur kita harus hadir gitu, nggak bisa yang enggak. Akhirnya aku tuh dengan keadaan yang bener-bener lagi sakit banget, terpukul banget, tapi aku tetap hadir. Bahkan aku masih bisa kuat banget untuk ngevlog hari itu, karena buatku momen untuk save momen anakku itu juga penting banget. Terus aku juga udah mulai berpikir gimana aku harus berjuang untuk dapetin uang. Jadi kayak aku juga harus tetap dari uang di YouTube, aku tetap harus ke toko jualan. Kayak udah mulai mikir gitu, aku harus berjuang gitu kan. Kayak gak bisa gitu mau nangis terus di rumah. Aku harus mulai sekarang, aku harus bisa lebih berjuang untuk anakku gitu.
akhirnya teman-teman, ini sudah 2 minggu 1 hari. Kalian hitung aja mulai dari tanggal 13. Dan oh iya, aku sempat lupa ya. Jadi setelah pagi aku terima kabar tanggal 13, dan itu di hari dan tanggal yang sama, bapaknya juga, papa mertua aku ya, mertua laki, papa suamiku itu juga di tanggal yang sama juga meninggal. Jadi bener-bener keluarga kita tuh bener-bener yang luar biasa. Ini pukulan banget. Terus yang berduka, luar biasa berduka itu. Cuman kalau opa kan memang udah sepuh ya, udah sakit juga sebelumnya. Jadi kayak ya udah meninggal karena sakit dan udah orang tua. Ya, tapi keluarga tuh kayak terpukul banget dengan kejadian suami ini. Karena kayak nggak percaya, terus kayak masih bermimpi, kayak berharap gitu ada mujizat. Sampai detik ini, yang udah 2 minggu ini, setiap hari aku tuh cuman berdoa ya, mohon sama Tuhan. Terus yang udah mulai sepi karena kita itu walaupun jauh tapi komunikasi tuh ya ampun bener-bener yang intens banget. Dari mata ini melek sampai mata mau tidur, itu selalu kita teleponan. Dan yang bikin aku nggak ikhlas, belum ikhlas ya, bukan nggak ikhlas tapi kayak belum ikhlas, belum bisa terima itu, terlalu baik suamiku. Terlalu baik, terlalu sayang, terlalu jadi aku belum bisa yang ngasih statement apapun karena sampai hari ini ya, tanggal 28 Juni itu masih statusnya masih pencarian. Aku masih selalu dapat kabar dari teman-temannya ya, masih dapat kabar dari orang kantor di Korea, statusnya masih pencarian. Padahal udah 2 minggu 1 hari. Pokoknya kalau bukan mujizat Tuhan memang ya udah, ini udah mustahil. Kalau secara pikiran manusia itu udah gak mungkin. Tapi ya kita tetap berharap ada mujizat, itu aja. Pokoknya ini bener-bener gak bisa aku mau ngomong apa lagi. Pokoknya mah udah sakit banget, udah gak tahu lagi. Jadi masih menunggu proses pencarian karena sudah langsung ditangani oleh KBRI dan kepolisian Korea. Jadi bukan urusan pribadi kita atau perusahaan yang hanya tanggung jawab juga. Maksudnya dalam ini kan masih ada hubungan ya, kerja sama majikannya, cuman sama bosnya, cuman karena ini sudah menyangkut warga negara asing, jadi KBRI udah langsung turun tangan semua, kepolisian. Ya minta support doa aja teman-teman, semoga ada kabar baik, semoga masih ada harapan. Support doa aja biar mami sama terapi juga dikasih kuat, sekuat-kuatnya, tambah. Pokoknya apapun terjadi ya memang sudah takdir, sudah garis tangan Tuhan. Kita manusia nggak pernah ada yang pengen kejadian kayak gini, tapi kalau sudah Tuhan mengiyakan, Tuhan sudah garis jalan Tuhan ya, kita nggak ada juga yang bisa menolak, nggak bisa yang mau bisa melawan, hanya bisa menerima, bersyukur. Tetap kalau mami sih pribadi tetap Tuhan baik banget. Mami nggak tahu ini maksud Tuhan apa,
Tapi kami tetap percaya seperti yang tertulis, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi kami tetap percaya dengan iman apa yang Tuhan buat pasti yang terbaik, walaupun ini sangat menyakitkan banget untuk Mami dan Tel Aviv dan keluarga besar juga. Tapi ya mau gimana, itu aja. Jadi teman-teman, dengan video ini teman-teman udah tahu kenapa Mami tuh galau banget akhir ini, kenapa Mami yang udah berubah nggak seceria sebelumnya. Mohon doanya aja teman-teman, biar Mami bisa kuat melewati badai cobaan ini. Mami bisa survive, bisa berjuang untuk Tel Aviv. Karena kalau Mami tuh nggak mikirin diri sendiri lagi, udah mikirin Tel Aviv nanti gimana, masih panjang sekolahnya, masih terlalu kecil. Makanya ya udah ikhlas, bener-bener harus belajar untuk ikhlas dan menerima garis tangan Tuhan ini yang bener-bener sudah Tuhan izinkan terjadi ya. Ya harus lebih mendekatkan diri dengan Tuhan biar kuat, itu aja. Jadi itu teman-teman, minta doa aja, semoga semuanya baik-baik aja. Mami sih tetap berharap ada kabar baik dari Korea, apapun kondisinya, mau dalam kondisi apapun. Mami cuma berharap bisa ketemu, itu aja. Karena sampai 2 minggu status masih pencarian. Kamu di mana sayang? Kamu di mana sayang? Kamu tuh di mana? Pulang sayang sini. Oke teman-teman ya, ini nggak kuat banget nih kalau diomongin terus. Mungkin nanti kalau berdoa aja, kita berdoa aja, mudah-mudahan ada kabar baik secepatnya. Sementara seperti inilah kondisi Mami dan Tel Aviv, keluarga besar juga, semua terpukul, semua rasanya sama, semuanya sakit banget. Cuman tetap kita masih optimis, masih berharap ada mujizat dari Tuhan. Oke, makasih teman-teman untuk doa dan support buat Pak Dedi, orang kantor agent dari Korea, support selalu, kasih kabar selalu, apa aja dibantu. Buat temen-temen Papi Tel Aviv juga ya, dari paguyuban Tongbal ke Tongbal, kasih banyak. Buat Mas Wisnu, semua teman-teman siapapun Mami nggak kenal, tapi Mami mau di video ini Mami mau minta terima kasih banyak banget buat kalian. Udah baik banget sama suamiku, udah ngerangkul dia selama kerja di sana, kalian bareng-bareng temenan, gak ada kata yang lain. Terima kasih banyak, matur nuhun. Semoga kalian semua tetap Tuhan jaga ya, Allah jaga, tetap diberi selamat, sehat semuanya sampai nanti finish kerja, pulang lagi berkumpul sama keluarga. Itu aja. Makasih banyak udah support juga akhir-akhir ini semenjak kejadian ini. Mas Wisnu khususnya selalu support, ngasih kabar, selalu berkabar, selalu. Semoga pokoknya suamiku dimanapun kamu berada sayang, Mami dan Cia tetap nungguin. Kita udah rindu banget. Udah tetap nunggu lah pokoknya ya. Baik-baik sayang, cepet pulang. Buat Mbak Isti juga, jadi korban 2 yang masih pencarian itu
menghadapi Tel Aviv dengan Mas Yono. Jadi buat Mbak Isti juga, kita sama Mbak, rasanya sama. Kita harus sama-sama kuat ya. Semangat demi Tel Aviv dan Tiara. Itu aja. Ku akan selalu